Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani dengan NIM 1802100027 dari kelas AP5A jurusan Administrasi Publik. Adapun di sini saya ingin menjelaskan tentang pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Biren. Latar belakang pembangunan ekonomi lokal, keragaman kondisi dan kemajuan daerah, tentang Indonesia yang luas, serta pelaksanaan pembangunan yang top-down sehingga mengakibatkan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan yang seragam dan memperhatikan kekhasan lokal. Perlu pembangunan ekonomi lokal serta strategi dalam rangka desentralisasi ekonomi. Nah, jadi apa sih pengertian dari pembangunan ekonomi lokal? Menurut Blackley and Vanderhaal, pembangunan ekonomi lokal adalah proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi di sini saya ingin membahas pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Biren. Perlu kita ketahui, Biren merupakan salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini menjadi wilayah otonom sejak tanggal 12 Oktober tahun 1999 hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Biren pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia ketiga pada tahun 1948 selama 1 minggu. Kabupaten Biren terdiri dari 117 kecamatan. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang biografi Biren. Lantas, apa sih potensi pengembangan daerah di Kabupaten Biren? Kabupaten Biren sangat berpotensi untuk mengembangkan wilayahnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan pengembangan kawasan industri kecil, kawasan home industri, pengembangan daya industri, serta pengembangan kawasan wisata alam. Nah, selanjutnya potensi unggulan. Yang pertama, sektor pertanian yang meliputi padi, jagung, kedelai, jeruk giri matang, dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, jeruk giri matang ini tidak hanya dikenal di Kabupaten Biren saja, namun sudah terkenal hingga keluar dari Kabupaten Biren. Selanjutnya, sektor perkebunan. Produk unggulan di bidang perkebunan antara lain kakao, kelapa, karet, pinang, dan kelapa sawit. Selanjutnya, pada sektor pariwisata, Kabupaten Biren memiliki beberapa lokasi untuk dijadikan pengembangan objek wisata, baik wisata alam maupun wisata pantai, seperti Laut Kuala, Laut Jangka, Pantai Pangah, dan Arung Jeram. Nah, teman-teman sekalian, di sini dapat kita lihat suasana di Laut Kuala Raja Biren dan di sebelahnya yaitu Arung Jeram. Nah, tadi kita sudah mengetahui potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Biren. Lantas, bagaimana dampak pembangunan ekonomi lokal Kabupaten Biren di tengah pandemi COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 sangat berimbas terhadap roda perekonomian di Biren. Terlebih, Kabupaten Biren terkonfirmasi menjadi salah satu daerah dengan zona merah. Dampak COVID-19 ini begitu terasa ketika bulan Maret lalu. Ini sangat berdampak bagi pelaku usaha Biren. Apalagi ketika diberlakukan jam malam, yang dimana di atas jam 9 malam tidak diperbolehkan lagi masyarakat untuk melakukan aktivitas. Namun, peraturan tersebut dianggap kurang efektif sehingga tidak diberlakukan lagi. Dampak lainnya juga begitu terasa bagi penjual keripik dan kue Nagasari khas Biren karena sangat berkurang pembeli setempat maupun pembeli yang melintasi Biren untuk membeli kue dan keripik yang dijadikan oleh-oleh. Selanjutnya, petani dan nelayan pun ikut terkena imbas karena anjloknya harga bahan pokok seperti petani jagung, petani pinang, dan lain-lain. Adapun dampak lainnya juga terimbas pada pariwisata, yang dimana Kabupaten Biren terkenal akan tempat pariwisatanya, seperti Pantai Pangah, Pantai Jomblang, karena wisatawan tidak berkunjung lagi dengan alasan yang sama, yaitu karena takut terpapar COVID-19. Nah,
Jadi, apa sih upaya pemerintah? Nah, di sini saya ingin menjelaskan upaya pemerintah dan masyarakat Biren untuk pengembangan pembangunan ekonomi lokal di tengah pandemi COVID-19. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan guna meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah Kabupaten Biren membagikan biji jagung di lahan seluas 1.400 hektar yang terletak pada 2 lokasi terpisah, dalam area seluas 400 hektar untuk petani dalam 5 kecamatan, yaitu Jempa, Pesangan, Pedada, Pesangan Selatan. Selain itu, meskipun Biren masih dikategorikan zona merah, tetapi masyarakat mulai bisa bangkit dari keterpurukan dan ketakutan terhadap pandemi COVID-19. Kegiatan jual beli di pasar sudah hampir kembali normal, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.